Selamat kita berjumpa kembali. Nah, saudara-saudaraku, pada sore hari ini saya berada di kota Tomohon. Dan di kota Tomohon itu ada yang paling ujung kota Tomohon mengarah ke Tondano. Nah, itulah yang kita sebut dengan Kaaten. Ini daerah yang sudah sangat tua, yaitu perumahan-perumahan yang sangat, boleh dikata perumahan-perumahan yang sudah dibangun sekitar lebih dari 100 tahun yang lampau. Jadi kalau bangunan saja ini berarti di sekitar tahun 1860-an. Ya, sekitar itulah kira-kira bangunan-bangunan ini dibangun. Dan melatar bangun di latar belakang saya ini adalah satu gedung yang besar yang dulunya berpusat sebagai kegiatan misi yang ada di Tomohon. Jadi di sini juga menjadi pusat pendidikan. Selain sekolah-sekolah yang ada di daerah Matani, di daerah Kalete, tetapi kemudian misi mengikuti juga dengan program pemerintah. Karena waktu itu pemerintah Belanda merencanakan bahwa Kaaten ini akan menjadi tempat, yaitu perumahan dari para pemimpin-pemimpin, yaitu yang akan memindahkan ibu kota, yaitu dulunya ibu kota residen di Manado, tapi supaya lebih baik dan lebih nyaman maka dipilihlah kota Tondano yang akan menjadi ibu kota residen. Sedangkan untuk perumahan maka itu mereka telah mempersiapkan, nah itu perumahan yang ada di Kaaten. Karena bagi orang Belanda tidak begitu jauh, yaitu pergi ke Tondano dan datang tinggal di Kaaten Tomohon. Dan juga di sini kemudian oleh misi dijadikan pusat, di mana di sini didirikan sekolah. Karena ini adalah kompleks, yaitu persekolahan. Karena di sana itu ada rumah sending itu, yaitulah rumah tua. Saya harap Anda boleh lihat dari sini. Kemudian di balik rumah tua itu, maka di sana ada Meisje School atau sekolah wanita. Ya, sekolah wanita, yaitu sebelum ada sekolah-sekolah wanita yang ada di Nusantara, maka di sini sudah ada Meisje School. Jadi di sini sudah jauh lebih dulu, yaitu memberdayakan yaitu wanita. Dan juga di kompleks ini nanti ada STM sekarang dan juga ada SD-nya ya. Nah, ini yang saya maksudnya dengan kompleks persekolahan yang dibangun oleh misi. Dan inilah kantornya mereka dulu, bahkan sempat menjadi rumah sakit. Ya, karena di sini tempatnya begitu dingin. Nah, ini yang saya perkenalkan, yaitu bangunan tua yang dibangun oleh misi NZG, ya, Nederland Zendelingen Genootschap. Mereka yang membangun dan menjadikan kantor di sini. Dan terutama yang lama berkantor sini, yaitulah pendeta Lowerir. Ya, pendeta Lowerir itu lama dia bekerja, dan itulah rumah tempat tinggalnya yang saya kasih tunjuk tadi. Nah, saudara-saudara, dari sini saya mau berbicara tentang pergumulan NZG. Saya harap bahwa yang mengikuti siaran langsung ini boleh bersama-sama dengan saya pada sore hari ini. Saya minta maaf karena saya tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau memostingkan yaitu pemberitahuan siaran langsung ini. Tetapi Anda yang sempat mengikuti dengan saya berterima kasih. Yang tidak,
Anda boleh nanti memutar kembali, yaitu siaran langsung ini, dan sesuai dengan waktu. Nah, saudara-saudara, saya mau mulai dengan sekali lagi, kalau kita mau menimbang informasi yang lebih objektif tentang perkembangan misi atau gereja yang ada di tanah Minahasa, maka kita perlu membaca sejarah-sejarah yang lebih otentik. Dan itu saya menyertakan buku-buku. Selain tentu dasarnya adalah Alkitab, tetapi kalau berbicara sejarah, maka yang pertama menulis tentang perkembangan misi yang kemudian menjadi gereja di tanah Minahasa, itulah yang paling lengkap yang menulis di Indonesia. Itulah namanya, yaitu Koolsma. Namanya adalah Koolsma. Ini bukunya. Ya, bukunya amat tebal. Karena di buku ini dia menceritakan yaitu perkembangan misi, terutama dari misi NZG dan rekan-rekan misi yang lain. Karena ada beberapa misi yang menyelenggarakan, yaitu penginjilan di Nusantara pada waktu itu. Dan saya mau memperkenalkan yaitu misi yang dibawa oleh NZG dan juga oleh misi daripada Koolsma ini. Nah, Koolsma ini setelah dia bekerja sama dengan NZG, dia juga membuat buku ini. Nah, buku ini yaitu Descendants Sioux, ya, for Netherlands Oost-Indie. Nah, ini dia bukunya. Door, penulisnya adalah S. Koolsma. Pada waktu itu dia sebagai Direktur van het Zendinghuis der Nederland Zending Vereniging. Ya, ini dicetak di Utrecht. Dicetak di Utrecht, yaitu tahun 1901. Ini bukunya. Nah, banyak informasi yang saya baca dari buku ini. Sangat menolong. Setelah buku ini, baru kemudian juga Anda perlu baca, yaitu orang yang pernah mengadakan perjalanan bersama-sama dengan, yaitu yaitu doktor atau Profesor Dr. Gunning. Ini dia, Profesor Dr. Gunning. Ya, dia adalah pemimpin misi dari Rotterdam, kemudian dipindahkan ke Oosthuizen, yaitu di Belanda dekat Leiden, dan dia menjadi pemimpin dan kemudian juga menjadi yaitu direktur yang ada di rumah misi, yaitu di Oosthuizen. Dr. Gunning, dia orang yang sangat berpengaruh. Dia mengadakan program perjalanan untuk melihat bagaimana perkembangan misi yang terjadi di Nusantara pada sekitar yaitu akhir abad 19 dan permulaan abad 20. 1 tahun lebih dia mengadakan perjalanan. 1 tahun lebih itu karena kalau baca buku yang ditulis tentang Gunning ini, maka itu memakan waktu kalau tidak salah dari bulan Maret dia mengadakan perjalanan ya, sampai kemudian 1 tahun kemudian. Jadi agak panjang yaitu perjalanannya. Nah, itu Gunning itu
adalah pemimpin daripada NZT dan yang melatih para penginjil-penginjil pada abad, yaitu sekali lagi akhir abad 19 dan memasuki abadnya yang ke-20. Nah, buku ini yaitu dalam bahasa Indonesia Anda boleh memiliki. Judulnya adalah Whose Case, ya, di sini, yaitu dari tahun 1897 sampai 1942. Disaksikan di sini. Huning bukan penulisnya. Yang penulisnya adalah Randpage, bukan Huning atau Huning, ya. Nah, saudara-saudara, setelah Anda membaca itu, yang menyertai beliau dalam perjalanan 1 tahun lebih di Nusantara, dari ujung Sumatera sampai ke Papua, dan ada beberapa kali dia ke ujung utara, yaitu setelah dia dari timur dan kemudian dia ujung utara Sulawesi Utara, dan di Manado dia mengadakan konferensi misi yang pertama waktu itu, mengumpulkan para pekerja-pekerja yang sudah ada di kota, yaitu di Manado dan terutama yang ada di Tondano dan Tomohon. Dan saya kira bahwa tempat ini adalah tempat yaitu yang menjadi juga tempat representatif daripada NZG dalam membicarakan misi, baik sejak Wilken dan lebih khusus lagi ketika Lorir di sini. Nah, itu kalau kita mau menyelidiki atau mau mengetahui banyak tentang sejarah. Lalu kemudian ada sejarah gereja Indonesia yang pertama, itu ditulis oleh orang yang mengikuti Huning pada waktu keliling. Namanya, ya kalau salah saya sebut, tapi namanya adalah ini dia, yaitu Baron van Boetselaer, ya, Baron van Boetselaer. Dia juga pernah menjadi konsul misi yang tinggal di Jakarta. Kemudian ketika dia berangkat pulang cuti, dia menggantikan Huning, karena ketika Huning sudah tua dan meninggal, maka dia memegang itu sekolah dan rumah misi yang ada di Ushuaia. Dia yang menulis sejarah gereja pertama untuk Nusantara. Jadi dia menulis karena dia tahu, dia pernah berjalan sama-sama dengan Huning, yaitu menjelajah, yaitu pekerjaan misi yang ada di Indonesia. Dan saudara-saudara, setelah dia, kemudian ada juga misi yang bekerja sama dengan NZH, itulah misi dari Jerman, yaitu RMG, yaitu ya dari Jerman. Dan misi itu kemudian Anda akan kenal dengan buku dalam terbitan bahasa Indonesia pertama. Nah, itu yang diterbitkan dengan Sejarah Gereja Indonesia. Nama itulah si Müller-Kruger, orang Jerman. Ya, dia pernah datang di Minahasa. Ya, dia penulis surat dan dia adalah kepercayaan juga dari NZH. Walaupun dia adalah misi yang diutus ke Sumatera Utara, tapi kemudian oleh NZH bersama-sama dengan misi yang saya sebut tadi dari Kolsman, dia itu diminta untuk menjadi yaitu pemimpin pertama atau rektor pertama yang akan ketika direncanakan membuka suatu sekolah teologi yang tinggi di Jakarta, maka beliaulah yang menjadi rektor pertama yang nanti Anda kenal sampai sekarang adalah STT Jakarta.
atau STT Jalan Proklamasi Jakarta. Dialah rektornya. Dan ketika mereka mau mendirikan yaitu sekolah-sekolah teologi, maka mereka lebih dulu yaitu harus bersidang yang sangat luar biasa. Agar supaya sekolah-sekolah teologi itu mewarisi apa yang sudah mereka tanamkan. Terutama bagaimana jiwa daripada misi itu harus ditanamkan di dalam gereja, dan apalagi di mana dapur gereja yang kita sebut dengan sekolah teologi. Nah, saudara-saudara, buku-buku ini akan sangat menolong. Kalau ini sudah dalam bahasa Indonesia. Dari buku ini kemudian maka terbitlah sekarang begitu beberapa buku sejarah gereja. Tapi kalau mau ke misi, maka Anda harus membuka buku ini. Karena buku ini berbicara banyak tentang misi. Nah, saudara-saudara, kita berbicara misi sekali lagi karena apa? Karena misi itu adalah pokok pemberitaan Alkitab. Dan kalau Anda berbicara tentang NZG, Anda berbicara tentang misi yang ada di Jerman, atau misi yang ada di Swiss, Basel Mission, atau yang ada di Inggris, yaitu London Mission Society. Mereka semua adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Alkitab dan memahami Alkitab dengan benar dan konsekuen. Mereka tahu bahwa gereja mengalami perkembangan. Mereka tahu bahwa gereja itu akan mengalami suatu yaitu perubahan-perubahan. Mungkin akan bergeser daripada panggilannya, akan bergeser daripada misi utamanya. Dan itu sebabnya misi ini sangat memiliki pengetahuan dan keyakinan yang utuh. Jadi mereka tahu apa yang menjadi inti daripada Alkitab. Nanti kalau Anda baca buku lain, ada buku lain atau teolog-teolog lain menyatakan bahwa ini kelompok misi ini, apalagi NZG, mereka tuduh sebagai pietism. Pietisme apa itu? Maksudnya orang-orang yang mau melakukan Alkitab menurut letterlek Alkitab katanya. Jadi menuntut suatu kesucian. Saudara-saudara, apa yang dikemukakan oleh para teolog-teolog ini kedengaran seperti betul. Tapi kalau pietis, ya, pietis itu artinya orang yang mau murni. Karena itu dialah orang yang berkembang waktu pertama yang ada di Inggris, yaitu orang yang mau mencocokkan diri dengan Alkitab. Itulah orang yang mengadakan permulaan reformasi. Anda lihat kehidupan Luther, bagaimana dia mau mencocokkan yaitu pengajaran dan kehidupan Alkitab. Anda lihat yaitu kehidupan daripada Calvin. Dia mau supaya gereja itu berjalan menurut Alkitab. Dan ini yang dikatakan pietism. Jadi bukan hanya kelompok yang ada di Inggris atau kelompok yang ada di Jerman. Di Jerman maupun di Inggris mau mengikuti bagaimana harusnya gereja itu back to the Bible. Kembali ke Alkitab, kembali kepada kehidupan Alkitab, kembali kepada panggilan Alkitab, panggilan untuk bermisi, panggilan untuk bagaimana hidup kita yaitu berpadanan dengan Injil. Itu memang diminta oleh Alkitab. Itu yang diminta oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca di dalam Filipi umpamanya, pasal berapa? Yang meminta supaya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil.
pasal 1 ayat 29. Coba kita lihat. Kalau salah itu dia pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke 29. Bukan. Ayat berapa? 29, yaitu ayat 27. Ya, bukan 29. Anda buka. Yaitu hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berita Injil itu menyatakan sendiri bahwa hidup itu harus berpadanan dengan Injil. Lalu ada orang bilang kalau mau berpadanan dengan Injil itu adalah pietism. Saudara-saudara, saya kira perlu ditinjau. Ada buku yang sudah menulis bahwa perlu ditinjau kembali, yaitu bagaimana pietisme itu dicap begitu negatif. Walaupun harus saya beri catatan, ada ekstrim dari kelompok pietisme pada awal abad ke-17. Baik itu ketika dimulai di Eropa maupun juga itu ketika berkembang di Amerika Utara. Tetapi saudara-saudara, Alkitab yang menuntut. Rasul Paulus menyatakan hendaklah hidupmu kudus karena Kristus adalah kudus. Itu panggilan pietism. Memang kita tidak bisa kudus 100%. Tetapi kita berusaha dan bertekad kepada panggilan ilahi. Aku berlari kepada tujuan. Nah, saudara-saudara, ini pandangan yang saya kemukakan karena pandangan ini yaitu yang mau bagaimana hidup menurut Alkitab, dan yang satu hidup yaitu sudah ada anugerah, maka katanya hidup saja sebagaimana adanya. Tidak perlu kita lagi menuntut untuk menyesuaikan diri dengan Alkitab. Dan ini yang berkembang pada waktu itu. Jadi ada dua kutub, ada dua tarikan pada waktu itu. Di satu tarik itu kebebasan, sementara di yang satu tarik supaya dia harus mengikatkan diri, harus berpadanan dengan Injil. Nah, misi waktu itu adalah begitu ketatnya. Terutama bagaimana membentuk seorang misioneri. Bagaimana membentuk seorang penginjil. Mulai daripada dia memiliki pandangan untuk mengemukakan atau memberi diri untuk mengikuti panggilan Kristus. Bahwa misi itu mendasarkan semua lembaga misi. Mendasarkan yaitu beritanya pada apa yang disebut dengan panggilan atau amanat agung. Itulah dalam Matius 28. Mulai ayat 19 atau 18 lah kita mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara-saudara, pergilah. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dasar ini yang menjadi yaitu motivasi utama dari orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang menuntut kesucian Alkitab. Apakah ini salah?
Saudara-saudara, pada waktu itu ada kelompok, bahkan kelompok-kelompok yang terdiri secara teologi, yang sudah bergeser yaitu pandangannya. Bahwa ini bukan lagi sesuatu yang dimaksudkan untuk seluruh bangsa. Bahwa ini bukan maksudnya adalah Yesus Kristus mengajarkan jalannya hanya melalui dia. Karena mereka melihat kenyataan-kenyataan. Katanya, bagaimana dengan budaya-budaya yang lain? Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang global. Masyarakat yang istilah waktu itu, yaitu masyarakat yang maju, yang terbuka. Sehingga ada teologi yang menyatakan tidak perlu lagi ada misi. Nah, itu yang menjadi pergumulan gereja di Inggris, di Belanda. Sehingga kelompok-kelompok orang yang masih teguh dengan yaitu keyakinan misi itu adalah panggilan Allah, pergi kepada sekalian bangsa itu adalah suatu amanat agung, maka mereka itulah yang membentuk badan misi. Karena pada waktu itu gereja tidak menghendaki adanya misi lagi. Gereja besar di Belanda yaitu Nederland Hervormde Kerk en NHK, ya, Nederland Hervormde Kerk. Itu gereja Protestan sama dengan gereja Protestan yang ada di Indonesia, yaitu mainstream gereja Protestan. Pada waktu itu sudah tidak lagi menyatakan bahwa perlu ada misi. Dan karena itu tidak ada program untuk melakukan pengutusan para misioner. Karena tidak ada program untuk itu, maka kelompok-kelompok orang yang berpengaruh yang saya sudah kemukakan lalu itu membentuk apa yang disebut dengan badan misi. Dan itulah yang sekali lagi saya katakan misi NZG. Nah, NZG ini terdiri dari pendeta-pendeta yang masih menghormati Alkitab, masih meyakini panggilan Matius 28 itu sebagai amanat agung, dan yang mau hidup sebagaimana yang diminta oleh Alkitab. Jadi hidup berdasar pada Alkitab, termasuk kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, mereka itu yang membentuk. Dan pada waktu itu dominan daripada politikus, para cendekiawan, dan banyak pedagang, beserta dengan beberapa pendeta yang cukup besar tapi tidak dapat mengimbangi ketika sidang sinode karena mereka kalah suara. Tapi mereka banyak di gereja-gereja besar, terutama di Amsterdam, di Rotterdam. Dan itu sebabnya mereka mengatakan kalau begitu kita harus membuat satu badan yang tersendiri di luar gereja. Itulah badan-badan misi. Itu yang saya katakan, misi itu bukan keluar dari gereja NHK, gereja Protestan Belanda pada waktu itu, khususnya pada abad 19. Tetapi dia lewat pintu samping. Kenapa saya katakan pintu samping? Karena banyak penatua-penatua dan para diaken dan kemudian pendeta-pendeta yang membuat satu kebijakan. Kalau gereja tidak mau mengutus, kamilah yang mengutus. Jadi itu maksud saya samping gereja. Dan itulah yang disebut dengan Nederland Sendelingen Genootschap. Nah, saudara-saudara, seandainya mengikuti cara berpikir yaitu dominan dalam sidang bahwa tidak perlu lagi ada penginjilan, Anda boleh bayangkan Minahasa ini akan jadi seperti apa. Kalau tidak ada yang datang memberitakan Injil, pasti tidak ada di gedung ini. Menjadi pusat pekabaran Injil. Menjadi sekolah, termasuk sekolah pertama, mendidik arah penginjil. Itu Stouffville namanya. Dan banyak orang Stouffville yang kemudian dia pergi sampai ke daerah
daerah yang ada di Nusantara. Itulah daerah GPIB sekarang, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, mendirikan gereja-gereja itu. Pada tahun 1948, lahirlah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Sebagian besar mereka ada dari sini, Sofir, ada dari Kehat, ada dari Kurang. Karena di sana juga sudah didirikan, yaitu sekolah Quake School yang dipindahkan dari Tanah Wangko. Nah, saudara-saudara, dan itu karena ada darah misi, ada pandangan misi. Saya katakan darah misi karena mereka sudah, yaitu secara keluarga, secara turun-temurun, mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang mau mengemban misi Allah atau evangelisasi. Dan mereka mau menjadi sendelingan, mereka mau menjadi penginjil-penginjil. Kala itu kita mengalami kesulitan di Nusantara, tapi mereka tidak takut dengan apa yang disebut dengan pandemi. Mereka datang kemari. Bukan sedikit dari mereka itu meninggal. NZH mengutus hampir 100 misi selang waktu. Yaitu sejak mereka mengutus sampai kemudian tahun sekitar 1960-an. Atau 50-an sampai 60-an. Nah, saudara-saudara, jadi pergumulan ini gereja dengan NZG tidak gampang. Dan itu untuk menyatakan bagaimana supaya gereja terpengaruh dengan misi, itulah yaitu resort yang ada di Amsterdam yang sangat kuat. Saudara-saudara, sekarang saya mulai pergumulan, tapi kalau kita membaca sejarah, maka gereja Nederland dengan keadaan demikian, ada banyak orang NZG. Dan di NZG ini lama-kelamaan juga dimasuki oleh kelompok orang-orang yang sebenarnya tidak begitu suka misi. Atau ada yang masih suka misi, tapi pemikirannya sudah lebih modern. Nah, ini nanti kita akan bahas berikut. Tetapi disinilah pergumulan daripada Koolsma. Karena Koolsma dan kawan-kawan akhirnya tidak setuju. Karena di kalangan misi NZG masih ada orang-orang yang modern berpikir. Modern waktu itu maksudnya yang tidak begitu cocok dengan Injil. Mereka itu yang kemudian datang ke Indonesia, juga ada yang diutus dan kemudian sedikit menggoyahkan gereja. Dan itu ada pada bagian berikut tentang pergumulan NZG. Saya akan beritakan. Pada bagian pertama ini cukup saya mau menyatakan bagaimana pergumulan Koolsma sehingga dia harus keluar dari NZG. Dia keluar dari misi NZG karena tidak mau lagi bersatu dengan masih ada orang-orang yang tidak menunjang misi secara utuh. Maka dia membentuk suatu bersama-sama dengan teman, bersama-sama pendeta-pendeta lain. Karena Koolsma ini seorang pendeta, maka dia membentuk yaitu yang disebut dengan NZV, ya, Vereniging, ya, Vereniging, yaitu. Jadi Nederland sending, kalau India memang sending, Vereniging, ya. Vereniging, ya. Vereniging. Minta maaf saya kalau bahasa Belanda agak kurang, ya. Bukan kurang, memang harus banyak belajar. Nah, cuma baca-baca lalu terjemahkan. Vereniging, ya itu yang betul. Jadi dia membentuk Nederland Sendeling, bukan Sendeling, Sending, ya, Sending Vereniging. Nah, saudara-saudara,
Dan mereka membentuk itu dan kemudian mengadakan penginjilan lagi sendiri. Dia sendiri menjadi misioner. Dan dia bekerja di Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu kemudian dia pulang menjadi pemimpin, yaitu rumah misi yang ada di Rotterdam. Dan itulah dia yang menulis itu. Mereka begitu tajam. Kenapa mereka begitu tajam? Bagian yang kedua dari NZG. Saya akan